Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين إخواني وأحبابي حفظكم الله الحمد لله. Kita berkumpul di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tidak lain untuk mengambil keberkahan di bulan yang penuh dengan kebajikan di bulan Rajab. Asallallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi Rajab insyaallah wa barik lana fi Sya'ban wa yuballighna Ramadan. Ma'asyiral hadirin ikhwani wa ahbabi hafizakumullah. Alhamdulillah, permohonan maaf kepada antum. Kita mulai pelajaran ini mulai jam 10:30 pada saat ini. Yang insyaallah pada hari ini adalah malam keberkahan insyaallah. Baik ikhwani wa ahbabi, permohonan maaf kepada antum semua keterlambatan kami. Terus terang memang perjalanan mut'ib dari Lampung itu perjalanan naik pesawatnya memang dekat. Cuman perjalanannya sampai 3 jam 4 jam. Mau jalanannya rusak semua. Ala kulli hal tidak lain ini semuanya adalah bagian daripada dakwah lillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemarin kami memulai dengan pembacaan kitab Sahih Imam Al-Bukhari di bulan Rajab. Ada kebiasaan rutinitas yang dilakukan oleh mereka para habaib, para ulama-ulama kita fatal sadat al-habaib, yaitu dengan pembacaan kitab Bukhari di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Membaca kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Di sini diterangkan oleh Habib Abdullah Baqir Al-Attas, yang dimana kitab ini disusun oleh beliau sendiri bersama tim teman-teman ahbab wa ashab. Ini ringkasan yang sangat simpel sekali yang ditulis oleh beliau, isi tentang kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Dan saya melihat juga memang banyak kekurangan, masih banyak kekurangan, tetapi ini karena untuk dibagikan untuk awamun nas, untuk teman-teman. Nah, istilahat-istilahat seperti ini sebenarnya saya juga sudah memiliki kitab kumpulan yang saya ambil dari 3 jilid. Saya ambil dari 3 jilid istilah, yakni mustalahat ahli hadis. Mustalahat al-hadis, yaitu istilah-istilah ulama-ulama ahli hadis yang dikumpulkan dari puluhan buku, yang dikumpulkan dari beberapa banyak kitab buku, mungkin ada puluhan buku. Nah, kemudian yang dikarang oleh Syekh Al-Ghawri. Al-Ghawri ini alim allamah, murid daripada Syekh Hasan Nadawi. Syekh Hasan Nadawi, orangnya masih ada. Jadi memang waktu itu saya jalan-jalan melihat buku ini jamil jiddan. Saya lihat ini kumpulan kitab dari beberapa banyak kitab. Kitab-kitab mustalah al-hadis. Kitab-kitab mustalah al-hadis. Memang kita baca semua jami kutub mustalah al-hadis sama guru kami Said Muhammad Alwi Al-Maliki, mulai dari kitab yang terkecil sampai kitab yang terbesar. Sampai kami pernah membaca kitab Fathul Mughith. Fathul Mughith ini kitab Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi tilmid daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tilmid Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ini menyusun kitab jamil jiddan syarah. Jadi syarah daripada Alfiyatul Imam Al-Iraqi. Allah. Jadi Al-Imam Al-Iraqi punya alfiyah. Ada alfiyah fil mustalah al-hadis, ada alfiyah fil sirah. Nah, yang alfiyah fil sirah disyarahkan sama Said Muhammad Alwi Al-Maliki dengan ta'liq. Dita'liq sama Abu Yazid Muhammad. Itu ada 1000 bait. Sebagian teman-teman kita menghafal alfiyatul Imam Al-Iraqi di kota Mekah sirahnya. Nah,
Alfiyat al-Imam al-Iraqi di dalam Mustalah al-Hadits itu disyarahkan 4 jilid bersama yang disusun oleh Al-Imam As-Sakhawi, 4 mujallad. Al-Imam As-Sakhawi juga punya kitab Al-Maqasid al-Hasanah. 5 al-ahadits lima jara fi al-sinatin nas, yaitu hadis-hadis yang biasa sering keluar oleh para ulama-ulama, yang sering disampaikan oleh para ulama seperti innamal a'malu binniyat, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum, ma'u zamzam lima syuribalah, al-mustasyar mu'taman. Kemudian ada lagi hadis al-ilmu bita'allum wal himlu bita'hallum. Ya, yakni kalimat hadis yang tadinya hadisnya panjang, cuman kalau diambil beberapa petikan-petikan hadis tersebut menjadi makna tersendiri. Itu disusun sama Imam Sakhawi. Jamil, kapan-kapan nanti Anda mau susun ini kitab bersama-sama antum, karena itu bagian antum dari tim kami. Tim. Dan kita ingin mengeluarkan banyak kitab, ingin mengeluarkan banyak buku dari inspirasi-inspirasi yang dulu pernah saya tulis di Kota Mekah dan sekarang saya tulis lagi. Itu seperti Al-Arba'in fil Hadits, tentang hadis yang sering disampaikan oleh mereka para ulama menggunakan dengan thariqatul abjadiyah, alif ba ta tha jim ha kha. Ini sudah tersusun. Sudah ada. Cuman tidak ada yang mau nulis. Belum sempat untuk menulis. Nah, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Iraqi, Masya Allah, punya Alfiyat Al-Imam Al-Iraqi di dalam ilmu Al-Hadits 1000 bait. Kalau kita dengar Alfiyah Ibn Malik, ini Alfiyat Al-Imam Al-Iraqi. Ternyata datang ba'dahu datang setelah Imam As-Sakhawi, Imam As-Suyuti, alim, allamah. Imam Suyuti, haula rijal wa nahnu rijal. Wallah, haula rijal wa nahnu rijal. Mereka ulama, begitu ulama juga. Suyuti, oh khatimatul muhadditsin. Siapa yang tidak kenal Imam Suyuti? Imam Suyuti melihat kitabnya Imam Al-Iraqi ini memang sangat tinggi sekali. Sama Imam Suyuti dikemas dengan bahasa yang indah, yang gampang, yang simple. Begitu juga dia membuat Alfiyatul Imam Al-Suyuti di dalam ilmu Mustalah al-Hadits. Allah, dia buat Alfiyah juga Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti disyarahkan banyak sama para ulama-ulama. Ada sebagian para ulama man yu'allik man yashrah. Ada yang membuat ta'liq, seperti yang membuat ta'liq Syekh Abdul Syakur. Syekh Abdul Syakur ini ulama dari Mesir. Kemudian ada lagi ulama made in Indonesia yang menyusun ulama Indonesia yang mensyarahkan dengan kitab namanya Manhaj Dawin Nadar yang disusun oleh Syekh Mahfud Termas Al-Muhaddits. Syekh Mahfud Termas alim allamah yang telah menyusun kitab Hasyiyah Mauhibudzil Fadli fi Hasyiyati Ba Fadl. Pernah dengar? Mauhibudzil Fadli fi Hasyiyati Ba Fadl. Jadi ada kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Muqaddimatul Hadramiyah. Pernah dengar Muqaddimatul Hadramiyah? Kitab Muqaddimatul Hadramiyah itu disusun oleh Ba Fadl. Kemudian disyarahkan sama Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami yang menyusun kitab At-Tuhfah, Tuhfatul Mahtaj, Syarah Minhaj. Kemudian yang telah menyusun masa manasikul hajj, yang telah menyusun kitab Ibn Hajar Al-Haytami. Banyak Ibn Hajar Al-Haytami susunan kitab. Seperti kitab ada beliau juga menyusun tentang kitab masalah musikiyah, alat-alat al-musikiyah. Ini kitab semua, kitab Ibn Hajar kita punya semua ini. Semua karangan-karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar tapi ada 3. Ada Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Haythami, Al-Asqalani. Nah, ini istilahat-istilahat begini nanti antum ketemu nanti di perjalanan ini. Di perjalanan dalam istilahat-istilahat kutub ahli hadis. Ini banyak sekali istilahat-istilahat yang nanti kita akan ketemu di perjalanan tentang mustalah ini. Kitab ini ringkasan dari beberapa mustalahat-mustalahat yang sering diucapkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini yang sangat penting untuk dipakai oleh mereka para muhaditsin. Para muhaditsin antum rijal muhaditsin. Walaupun kita bukan seperti muhaditsin mereka, tetapi kita kan orang-orang yang ikut terjun di dalam mempelajari ilmu hadis. Kembali kepada Imam Suyuti, Masya Allah. Imam Suyuti. Nah, ternyata ada kitab Tadribur Rawi, ada Nukhbatul Fikar, kemudian Manhalul Latif, kemudian ada lagi kitab Tadribur Rawi dan kemudian Fathul Mughith, kemudian Alfiyatul Imam Al-Iraqi, Alfiyatul Imam Suyuti, kemudian banyak kitab-kitab para ulama-ulama seperti contoh Al-Bukhari. Di situ syuruh Imam Al-Bukhari, Allah, itu syarah Imam Bukhari aja, itu kalau buat satu lemari dari sini sampai sana, itu baru syarah Imam Bukhari aja belum cukup. Belum cukup. Nah, di situ ulama-ulama punya istilahat-istilahat yang sangat bagus tentang Imam Al-Bukhari. Nah, diambil cuplikan-cuplikan tersebut menjadi istilahat-istilahat. Istilahat ada berapa? Ada 3 jilid. Satu jilid itu 500 lembar. Ayah.
Ini yang nanti kita mau pretelin itu isinya. Itu terus terang waktu Anda beli di Ubaikan, di Maktabatul Ubaikan, itu kitab itu kalau kitab 1 jilid, itu harganya paling mahal cuman 25 real atau 40 real 1 jilid. Tapi ini 3 jilid harganya 350 real. Anda bilang ini 1 jilid 100 real ini. Tapi karena qimah kitabnya berharga sekali Anda beli. Itu memang ada jadikan pedoman-pedoman di dalam istilah-istilah ahli hadis. Nah, kitab itu yang nanti kita mau ringkas nanti. Kita buat ringkasan-ringkasan untuk mempermudah. Seperti waktu itu Anda menerangkan Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Al-Imam Al-Bukhari. Banyak orang yang enggak tahu permasalahan tentang hal ini. Nah, sekarang ini kitab Al-Imam Al-Bukhari dari kitab Habib Bagir. Rasul Habib, Anda mau ajarkan ini buat teman-teman dirasatul hadis di Jakarta. Anda bilang insya Allah kita mau bacakan sama teman-teman. Ini ringkasan yang hal ini nanti Anda mau sedikit mensyarahkan. Ayo, antum simak dengan bacaan Don. Ayo Don, bismillah baca Don. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya ini kurang, iya nih bahasa Indonesia. Lebih enak pakai bahasa Arab. Kita akan menulis dengan menggunakan bahasa Arab insya Allah. Ya, ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Al-Imam Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nisbat Al-Jufri karena kakek Al-Imam Bukhari dimerdekakan oleh keluarga Al-Ju'fi. Sedangkan Al-Bukhari nisbat kepada Syuf Al-Ju'fi, kakeknya Imam Al-Bukhari dulu pernah menjadi budak. Kemudian dibebaskan oleh keluarga Bait Al-Ju'fi. Sehingga nisbah keluarga Imam Al-Bukhari dengan Al-Ju'fi tersebut karena yang membebaskan dari keluarga Bait Al-Ju'fi. Ya. Ya ini Al-Maula liman a'tak, ya. Apa hadis? Al-Maula liman a'tak. Kembali kepada orang yang Al-Maula, Al-Mawali. Mawali, yaitu mawali budak. Nah, kembali nisbahnya kepada liman a'tak, kepada orang yang membebaskan. Ya, kepada orang yang membebaskan. Berarti membebaskan keluarga Al-Ju'fi. Makanya nisbahnya kepada Al-Ju'fi. Begitu juga, maaf, dulu ada beberapa saat ini ada bait di kota Mekah, Al-Qahtani. Qahtan. Ini Qahtan, Masya Allah. Al-Qahtan gobilah kabirah. Ternyata banyak orang-orang budak. Al-Qahtan ini Al-Arab. Usul Al-Arab. Ternyata kok dari Al-Qahtan banyak orang hitam. Dari mana? Ya Al-Qahtan. Nggak tahu di situ memang ada budak yang sudah dibeli dari keluarga Al-Qahtan dan dibebaskan, dibeli, kemudian jadi keluarga Al-Qahtan. Keturunan hitam. Tapi di bawahnya udah gitu jadi Saudi lagi. Jinsiyah Saudi Arabia. Jinsiyah Saudi Arabia. Tadi ternyata memang kakek-kakeknya termasuk golongan budak yang dibebaskan dari keluarga Bait Al-Qahtan. Nah, Al-Qahtan juga kadang-kadang ada sadah juga di sana. Waktu lagi rame-ramenya peperangan waktu fil Hijaz, sebagian lari ke Bait Al-Qahtan. Al-Qahtani. Kenapa? Pernah dengar? Bait Al-Qahtani. Ayo terus. Sedangkan Al-Bukhari nisbat kepada tanah kelahiran yaitu kota Bukhara. Sekarang menjadi bagian negara Uzbekistan. Nah, ini dia. Sekarang negaranya Uzbekistan. Dulu Bukhara adalah kota kecil. Yang iklimnya itu dikenal dengan Samarkand. Tahu Samarkand? Samarkandi itu dia. Nah, ada di antara Samarkand ini ada mantikan namanya Bukhara. Nah, kalau sekarang sudah menjadi pecahan negara Rusia, yaitu Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini tempat di mana Imam Al-Bukhari. Atau dikenal dengan Bilad Wara'an Nahar. Pernah dengar enggak? Bilad Wara'an Nahar. Jadi dulu Baghdad itu ada sungai namanya sungai apa? Dajlah. Sungai Dajlah. Di samping sungai Dajlah ini Al-Arab. Setelah ke belakang Wara'an Nahar, di belakang nahar sebelakang sungai, itu kebanyakan mereka orang-orang Ajam. Sampai ke Samarkand, ke Uzbekistan, itu dia. Terus. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 1900 Hijriah. Perhatikan.
194 Hijriah. Berarti termasuk Qarnul Tsani, akhir. Ya, terus. Setelah sholat Jumat di kota Bukhara dan wafat pada malam Sabtu ketika sholat Isya bertepatan pada malam hari raya Idul Fitri. Meninggalnya Idul Fitri lagi. Terus. Beliau dikubumikan di desa Hortang dekat kota Samarkand. Dekat kota Samarkand. Terus. Setelah sholat zuhur keesokan harinya pada tahun 256 Hijriah dalam umur 62 tahun. Lihat, Imam Bukhari 194 256. Ini hafalkan. 194 256 Imam Bukhari. Itu jadi ngapalin ini 194 256 gitu. 194 lahir 256. Ini penting. Yani ilmu wafayat penting sekali. Wafayat. Kematian. Makanya dicatat kematian penting. Makanya di makam-makam itu sering ditulis kematian fulan untuk mengetahui di dalam sanad ilmu. Contoh. Subhan. Berlahir pada tahun segini. Kemudian di situ ada kiai besar, hebat, Masya Allah, meninggal pada tahun itu. Pada tahun umpamanya tahun 70. Subhan, tahun 70 meninggal. Subhan mengatakan, aneh ketemu sama Syekh Fulan, sama Kiai Fulan. Kadab, aneh bilang, yang bohong inti. Inti lahirnya tahun segini, dia meninggal tahun segitu. Nggak bakal ketemu lah, aneh bilang. Dari tahun lahirnya aja nggak ketemu. Dari tahun lahirnya aja nggak ketemu. Nah, sebagian para ulama ada mengatakan, ana mendapatkan ijazah dengan Syekh Fulan. Ajib. Dari mana? Ketika ente dilahirkan itu waktu itu umur 1 tahun. Dan Imam Fulan besar itu meninggalnya pas ente ketika itu masih 1 tahun. Kan itu masih kecil. Iya, karena beliau telah mengijazahkan untuk ahlul asar. Ya salam. Karena Syekh Fulan mengijazahkan kepada orang seluruh dunia, ijazah sanad aku ini saya ijazahkan pada orang yang ada di zaman sekarang ini. Akhirnya yang baru lahir 1 tahun bangga dia jadi muhaddits. Khatimin Fulan, ya salam. Karena beliau telah mengijazahkan dari si Fulan. Ijazah amah lil ahlil asr. Ya, umpamanya satu orang nggak ketemu Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, Said Muhammad umur 2004 meninggal. 2004. Ketika itu 2003, 2002 ada yang lahir. Nanti nggak ketemu sama Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Iya, Abuya Said Muhammad pernah mengijazahkan al-asr. Akhat min Said Muhammad Alwi Al-Maliki ijazatan. Ya salam. Ada juga ulama yang mengatakan seperti itu, tapi dengan amanah. Dengan amanatul ilm, dan kita mengetahui keamanatan orang tersebut. Jadi, Anda pernah beli waktu itu di Mekah. Saking pentingnya kitab al-wafayat, Anda beli kitab berapa? Ada 15 jilid. Al-wafayat, kematian ulama semua. Kematian ulama muhaditsin. Fulan wafat kada, fulan wafat kada. Tapi terangan terjemahnya, sedikit-sedikit terjemah. Jadi lahir fulan di sini, nasabnya ini, namanya fulan, kunyahnya ini, wafatnya ini. Jadi penting sekali para ulama menyebutkan al-kunyah. Tahu kunyah? Abu Fulan, Abu Sufyan, Abu Bakar, kemudian Abu apa lagi? Abul Fida, kemudian banyak abu ya, itu namanya kunyah. Kemudian setelah kunyah nama, setelah nama nisbah, seperti Al-Bukhari, Al-Ju'fi. Nah, ini penting. Jadi nanti kadang-kadang orang menisbahkan dengan nama kunyah. Ada yang terkenal dengan kunyahnya aja. Ada ulama terkenal dengan kunyah. Kita cari kunyahnya ketemu langsung. Kita cari, kita lacak itu orang, kunyahnya ketemu. Kemudian ada lagi ulama yang terkenal dengan namanya aja. Tapi kebanyakan ulama yang terkenal dengan nisbah. Seperti apa? At-Tabari. At-Tabari, Muhyiddin, Abu Fulan, Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin At-Tabari. Ada juga yang namanya dengan lakabnya aja. Sebenarnya Muhyiddin Abdul Qadir, ya. Muhyiddin, tapi terkenal dengan Muhyiddin ya. Sebenarnya ada namanya. Karena nama Muhyiddin, Tajuddin, Nuruddin ini lakab. Dari nama-nama kemuliaan di zaman Daulah Abbasiyah. Seperti ada Saifuddin, ada Nuruddin, ada Izzuddin, ada Kamaluddin, ada Mauluddin, ya. Syahabuddin, Muhyiddin, apalagi Syamsuddin. Masya Allah. Sekarang sudah ramai dengan Udin. 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 Iya. Udin yang sering masuk kamar namanya Kamarudin.
Itu aneh bilang waktu aneh di Mekah ini orang yang mengarang ini kurang ajar ini lagu ini. Udah denger gak? Ya Udin yang sering masuk kamar namanya Kamaluddin ya. Udin yang agak segini namanya Kamaluddin. Lucu ini, aneh kurang ajar ini. Ini nama-nama kemuliaan. Sebenarnya ada namanya. Biasanya yang namanya Abdul Qadir Muhyiddin, yang namanya Muhammad Syamsuddin, yang namanya Ali Nuruddin. Ini ada kaidah-kaidahnya penghormatan kepada mereka, ada yang buat para ulama, ada yang buat panglima, ada yang buat para raja. Ini nama-nama ini adalah nama-nama kebanggaan. Kemuliaan yang diberikan untuk siapa? Orang-orang yang berhasil. Kalau seperti ini tanda jasa. Panglima, tanda jasa, ya tanda jasa, kemuliaan, dan itu menjadi terkenal, diumumkan oleh raja, oleh khalifah. Kebesaran. Nah, ini sebagian para ulama ada yang seperti itu. Kemudian nama-nama itunya. Kemudian ada lagi yang namanya sendiri, yang namanya langsung Muhammad siapa bulan. Kemudian ada lagi yang nisbahnya, yang nisbah At-Tabari, ya. Kemudian Ar-Razi, apalagi Al-Ghazali, ya Al-Ghazali. Ini kan nisbah-nisbah. Ada yang nisbahnya melalui dengan nasabnya, ada yang nisbahnya yang melalui dengan kota, Nisaburi, Al-Misri, Al-Khurasani, Al-Bukhari. Nisbah kemana? Ke negerinya. Nisbah kemana? Ke negerinya. Ada yang nasabnya. Nah, ini kayak begini-begini Ustadz, ikhwani. Makanya nama-nama penting. Nama-nama penting menghafalkan nama. Sebagian kita ini penting menghafalkan nama. Karena dia akan mencari dari segi-segi ini. Karena ulama-ulama, mereka ada yang menyebutkan dengan simpel. Yang simpel Al-Bukhari. Al-Bukhari gampang. Muslim. Tapi nanti An-Naisaburi. Siapa yang Naisaburi ini? Nanti nyari Naisaburi. Wah, Naisaburi. Banyak Naisaburi. Naisaburi yang mana ini? Ternyata kita lihat Naisaburi. Oh, Naisaburi Al-Imam Muslim Naisaburi. Karena beliau muridnya Imam Bukhari. Dan murid-muridnya si Fulan. Gurunya si Fulan. Baru ketemu Al-Imam Muslim. Ada lagi Naisaburi. Ulama gurunya Imam Bukhari. Naisaburi ma'ruf. Al-Imam siapa kita namanya Naisaburi. Itu gurunya Imam Bukhari. Muhaddits juga. Ternyata bukan Imam Muslim Naisaburi. Ada lagi. Jadi penting ini mempelajari di dalam ilmu sanad. Sanad ini sangat penting. Nah, nanti dengan ilmu sanad ini antum bisa mempelajari segala-galanya. Kayak kemarin Anda menyampaikan di kampung di Lampung tentang Tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Naqsyabandiyah Qadiriyah. Anda bilang, ente Naqsyabandiyah Qadiriyah. Ente yang pertama kali yang membawakan ini orang Indonesia loh. Anda bilang. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Anda bilang ini sanadnya kepada di zaman Fulan, muridnya si Fulan, gurunya si Fulan, murid-muridnya si Fulan yang membawa Mbah Abdul Karim. Yang Mbah Abdul Karim ini kakek daripada Pondok Pesantren Suryalaya, Mbah Hanom. Kembali, kok Habib tahu Habib? Iya, ini bilang baca, ini bilang Hindu kitab sanad. Jadi kalau kita sudah memahami sanad, kita akan mengenal siapa para ulama, lari ke sini, ini lari ke sini, lari ke sini. Jadi antum punya wawasan yang sangat luas sekali, punya kekuatan ilmiah di dalam hujjah, di dalam argumentasi menghadapi orang. Karena inti punya ilmu yang namanya sanad. Ini penting, sanad. Paham? Terus. Jadi tolong diperhatikan tadi berapa? 194 256 itu dihafalkan. Ini baru satu, ini masih banyak lagi nanti. Baru satu, nanti ada wafayat 15 jilid menerangkan dengan tanggal-tanggal ini. Makanya lihat nisan-nisan lahir segini, meninggal segini. Untuk apa? Biar tahu nanti di masa yang akan datang. Ada si Fulan ngaku anaknya si Fulan. Lihat, loh, ini anaknya siapa? Anak si Fulan. Baik. Dia lahirnya segini. Ini bapaknya dia ngaku anaknya si Fulan. Sedangkan Nisan lahirnya tahun segini, meninggalnya tahun segini. Nggak nyambung. Ini meninggal, inti lahir 2 tahun, ini wafatnya sebelum 2 tahun. Nggak mungkin lo bukan anaknya dia. Nggak bisa. Lihat dari tahunnya sudah nggak kelihatan. Jadi isbatun nasab dan isbatus sanad ini nggak beda jauh. Nasab wal isnad ada pelajaran yang pasti. Pelajaran yang pasti yang dipelajari bisa. Makanya orang-orang yang sering berbohong di dalam ilmu hadis ketahuan semua. Walaupun bohongnya disempit-sempitin, sulit gitu, gimana caranya bikin hoax di dalam sanad al hadis tetap ketahuan. Dari mana? Dari sanad. Wah, makanya Imam Bukhari nggak bisa dimainin. Imam Bukhari nggak bisa dimainin ini dengan ulama-ulama terdulu, nggak bisa dimainin.
pentingnya dari ilmu sanad. Jadi ada hoax yang menyampaikan hadis, yang menyisipkan hadis saja ketahuan. Menyisipkan kalimat aja ketahuan. Yang menyisipkan kata-kata aja ketahuan. Apalagi yang membuat hadis, yang buat hadis palsu, ketahuan semuanya sudah. Gak ada salah di dalam bohong ilmu hadis, yang alhamdulillah bukan tugasnya antum, sudah selesai semuanya disusun sama mereka. Kalau urusannya antum capek. Jadi kita tinggal mengambil aja, tinggal mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Inti mau hadis maudhu'at ada, hadis sahih ada, hadis hasan ada, kemudian hadis yang bersangkutan dengan hadis qudsi ada, yang hadis qudsi sifatnya sahih ada, yang sifatnya mutawatir ada. Ya, tinggal inti yang mau apaan inti mau. Semua sudah ada di kebun, tinggal petik. Ayo, bismillah. Perjalanan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis diterjemah hingga ke berbagai daerah, hingga diriwayatkan dari Imam Bukhari berkata, aku berjumpa lebih dari 1000 guru dari penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Aku menemui mereka semuanya selama beberapa kurun masa yang lama. Lihat Imam Bukhari perjalanannya dari mana? Dari Bukhara, Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Ini baru sedikit ini disebutkan nama Habib Bagir. Perjalanan Imam Bukhari lebih dari ini, lebih banyak. Perjalanan Imam Bukhari lebih dari ini, lebih banyak dari itu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, lihat banyak gak sanad Imam Bukhari? Banyak. Ini disebutin Imam Bukhari cuma sedikit ini. Cuman sedikit. Nanti kalau ingin, ini kan yang sedikit ini yang dianggap Imam Bukhari sahih. Yang martabatnya sahih dengan Imam Al-Bukhari, kaidah Imam Bukhari, maka keluarlah nama kitabnya As-Sahih. Yang lain ada kitab Adabul Mufrad, yang hadis-hadis dhaif, ada kitab namanya Adabul Mufrad. Disyarahkan sama para ulama namanya Fadlullah Somad fi Syarh Adabul Mufrad. Kitab jamil 2 jilid Adabul Mufrad ahadits Al-Imam Al-Bukhari yang sifatnya ada hadis dhaif dan hasan. Itu sanad banyak sekali di situ. Dan Imam Bukhari juga punya kitab Tarjamatul Rijal. Tarjamatul Rijal, Imam Bukhari sudah menilai ulama-ulama di zamannya. Jadi ana sudah menilai Doni kada. Doni lahir di sini, besar di sini, gurunya si fulan, muridnya si fulan. Bagaimana pendapatnya para ulama mengatakan tentang si Doni? Udah ada. Subhan, anaknya si fulan, bapaknya si fulan, anaknya si fulan. Kemudian gurunya si fulan, muridnya si fulan, penilaian ulama tentang beliau bagaimana? Ada. Itu Imam Bukhari nyusun berapa jilid? Ada 5 jilid, 6 jilid. Itu apa? Tarjamatul Rijal, Imam Al-Bukhari, dinilai semuanya ulama di zamannya sama Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ketemu si fulan, dicatat sama Imam Bukhari. Ditulis, oh ini si fulan begini, pendapatnya ulama beliau tentang ini begini. Ya salam. Nanti ini masuk dalam ilmu jarh wa ta'dil. Masih ada lagi pelajaran sendiri namanya jarh wa ta'dil. Nama ilmu jarh wa ta'dil terkenal dengan ulama, ada pengarang ulama ilmu jarh wa ta'dil Al-Imam Al-Laknawi. Al-Imam Al-Laknawi, Masya Allah, disyarahkan sama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kitab jamil 1 jilid ini pernah kita hatami, kita ringkas itu kitab. Nama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, terkenal Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kitab sendiri tentang ilmu jarh wa ta'dil, tentang mereka ulama ahli hadis. Ayo terus. Ada beberapa riwayat yang menerangkan penyebab dikarangnya kitab Sahih Bukhari sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Al-Hafidz Ibn Hajar di sini siapa? Kalau Al-Hafidz Ibn Hajar. Intabe. Kalau sudah mengatakan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya. Sahih Fathul Bari. Sahih Fathul Bari. Ketika Imam Bukhari melihat karangan kumpulan hadis pada masanya, ia mendapati kumpulan hadis yang mencakup hadis-hadis yang sahih, hasan, bahkan banyak di antaranya merupakan hadis dhaif. Maka Imam Bukhari mencurahkan semangatnya untuk mengumpulkan hanya hadis sahih saja, hingga tidak ada yang meragukan karangannya tersebut. Terus dalam riwayat lain, ini sudah kita terangkan ya tentang Imam Bukhari ya, tentang penyusunan sahihnya beliau. Terus dalam riwayat yang lain, Al-Hafidz Ibn Hajar juga menerangkan bahwa penyebab dikarangnya kitab Sahih Bukhari adalah berdasarkan mimpi yang diceritakan oleh Imam Bukhari sendiri. Aku bermimpi bertemu Nabi SAW, seolah-olah aku berada di dekat beliau, di tanganku sebuah kipas yang aku gunakan untuk mengusir lalat dari Nabi. Kemudian aku bertanya kepada ahli tafsir mimpi dan menjawab atas mimpiku, kamu akan menghindarkan kedustaan atas nama Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Syuf. Asbab susun kitab hadis Imam Al-Bukhari, yaitu dia mimpi Rasulullah SAW, ternyata ada lalat. Kemudian dikipas-kipasin. Ternyata lihat, syuf al-mu'abbir, ta'birul manam. Makanya itu kalau mimpi, tu'abbirul manam jangan sembarangan. Lihat sama orang-orang al-mu'abbirin, ahli ta'bir. Di dalam ta'birul manam, lihat ta'birul manam. Ada apa urusannya Nabi kipas-kipas mengusir lalat. Yang lihat Imam Bukhari. Katanya ulama apa? Lihat. Kamu akan menghindarkan kedustaan atas nama Nabi. Kamu akan menghindarkan kedustaan atas nama Nabi. Ternyata banyak orang-orang di zaman Imam Al-Bukhari, mereka yang sudah mengatakan hadis Rasulullah, tetapi laisa bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dusta di dalam hadis Nabi Muhammad. Makanya Imam Bukhari, inspirasi Imam Bukhari itu dari mana? Dari mimpi kadang-kadang, kadang-kadang dari pertemuan, ya, dari pertemuan seperti Imam Al-Busiri, Imam Al-Busiri ketika fama balagul ilmi fihi annahu basyarun, enggak bisa menerangkan lagi tentang Al-Burda. Kemudian ketemu Nabi Muhammad wa anhu khairu khalqillahi kullihim, kemudian sampai 160 bait. Ajib. Ada bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah memperhatikan umat. Di dalam zahir, di dalam batin, Rasulullah juga memperhatikan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah terjadi, Anda pernah baca kitab Syarah Syifa lil Imam Al-Qadhi Iyad, Jamil. Ini kitab 6 jilid, Nasimur Riyad fi Syarah Imam Al-Qadhi Iyad, Syarah Syifa 6 jilid. Di antara kitab Syarah Syifa ini menyatakan ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi katanya itu ngadu sama Nabi Allah Khidir. Bumi ngadu sama Nabi Allah Khidir, ya Nabi Allah Khidir. Kata bahwasannya ini sekarang sudah tidak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad, sudah tidak ada lagi orang yang seperti Nabi. Tidak ada lagi orang yang seperti Nabi. Kata Nabi Allah, jangan takut. Bahwasannya bumi ini, Anda akan diijak orang-orang yang mengikuti perjalanan Nabi. Ada mereka para sahabat Nabi Muhammad, fulan-fulan, ada sahabat Nabi Muhammad, ada para tabi'in, dan mereka orang-orang soleh. Bahkan menyebutkan, bahkan nanti ada al-aqtab, wal-autad, wal-abdal. Itu setiap tahun, setiap mereka meninggal ada yang menggantikan. Setiap meninggal. Bahkan disebutkan jumlah-jumlahnya. Ya salam. Hadil bisyarah dari Nabi Allah Khidir ditulis sama siapa? Al-Imam Al-Khafaji Syarah Nasimur Riyad. Makanya ketika baca kitab, subhanallah, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang ajib, yang hebat, yang dikatakan oleh para ulama begini. Ternyata semua dikatakan di dalam syarah. Makanya ini yang kita ingin berikan sama antum, pelajaran-pelajaran seperti ini, yang jarang didapatkan oleh para ulama, ternyata tersimpan di dalam syarah atau hasyiyah. Nah, itu dia, makanya banyak para ulama menyusun fawaid-fawaid ilmiah, faidah-faidah ilmiah di dalam yang pengalaman-pengalaman yang mereka baca, yaitu dengan ditulis sama mereka. Yugayyidun. Kita di Mekah dulu, terus terang belum sempat nulis, paling nggak kita garisin aja dulu dah. Pakai stabilo. Makanya kita kalau lagi belajar itu Anda selalu persiapan bawa stabilo. Baca, garisin. Atau kalau ada fawaid, tulis di sini. Masa ente setelah baca mau baca lagi semuanya? Kan repot. Atau nyari lagi di mana ya? Tadi saya pernah baca, cari repot. Tetapi sudah ada ditulis. Oh iya, faedah hadis, faedah kada di hadis nomor segini, halaman segini. Enak gak? Kan enak. Sudah ada di sini. Ya, sudah ada di depan. Itu yang ngajarin para ulama-ulama kita dulu. Nah, ini kayak begini-begini penting di dalam belajar ketika menuntut ilmu. Ayo terus. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disusun selama 16 tahun. Allah, 16 tahun. 7.275 hadis dengan pengulangan dan 4.000 hadis jika tanpa pengulangan. Jadi hadis Imam Bukhari sudah menghafal berapa hadis? 600.000 hadis, bahkan 700.000 hadis. Ada yang mengatakan 1 juta hadis. Ternyata yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari cuma 720. 7.200. Itu pun kalau tidak diulang-ulang 4.000 hadis cuman. Karena banyak pengulangan. Lihat, ingat gak kalau kita baca Bukhari? Banyak pengulangan. Tikrar. Itu kecerdasan Imam Al-Bukhari di dalam peletakan hadis. Hadis satu itu bisa dijadikan di beberapa banyak bab.
Di dalam beberapa banyak bab ilmiah. Makanya Imam Al-Bukhari ini, Imam Bukhari, beliau sendiri yang memberikan judul-judulnya ini. Makanya banyak terjadi tikrar, pengulangan. Kalau Imam Muslim nggak pakai judul, semuanya. Hadis, tek nggak pakai judul. Yang ngasih judul siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi. Makanya Imam Bukhari ini, Imam Bukhari dengan judulnya aja sudah menyatakan kecerdasan fikihnya Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari bukan mujtahid? Mujtahid. Apakah Imam Bukhari bukan seorang faqih? Faqih. Apakah Imam Bukhari bukan seorang wali? Wali. Orang kadang-kadang Bukhari, orang tahu wali fulan. Bukhari ini lebih daripada wali. Cuman ketutupan dengan ilmu hadisnya aja sudah. Syafi'i emang bukan wali. Ane bilang hadis Syafi'i melebihi daripada aulia-aulia yang ada di zamannya. Kenapa? Bisa melahirkan buku, kitab untuk dijadikan mereka para mujtahid. Makanya istaghrab, yakni mereka ini bukan wali. Mereka para aulia salihin. Makanya kapan-kapan Yaminul Ayam mau menerangkan bagaimana ta'alluq ini antara al-wilayah dengan ilm. Wilayah ilm. Wilayah dan ilm ini tidak bisa lepas. Kadang-kadang qad yakun alim, wali alim. Cuman kadang-kadang ketutupan wilayahnya ini ketutupan dengan ilmnya. Ada juga yang wilayahnya menutupi dengan ilmunya. Seperti Habib Soleh Tanggul. Emang nggak alim Habib Soleh Tanggul, allamah. Cuman ketutupan dengan wilayahnya. Abu Bakar Segaf ketutupan dengan wilayahnya. Di Indonesia ketutupan dengan wilayah. Karena di Indonesia demen karomat. Jadi dikit-dikit wali fulan, carinya karomat aja. Yang dicari itu ilmunya dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani. Sultan al-Aulia. Beliau bukan sultanul ulama ada. Ulama juga. Sebelum jadi wali, udah wali, ulama dulu. Dengan amal-amalnya dia sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bil wilayah. Dengan ilmiah, dengan wilayah. Alim. Cuman kadang-kadang ketutupan dengan wilayahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah tidak banyak karangan beliau? Ana lam ara mithal Syekh Abdul Qadir Jilani fi ta'lif. Enggak pernah melihat seperti Syekh Abdul Qadir Jilani fi ta'lif. Memang Sahabat Ali Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Karamatul Aulia 2 jilid, dia mengatakan aku belum pernah melihat karomat yang paling terbesar, yang paling hebat, yang aku dapatkan dari karomat-karomat semuanya, seperti 2 orang, Al-Jailani wal-Adani. Wallah, udah paling top, udah karomat yang paling top sudah. Ini Indonesia paling demen sama karomat. Dikit-dikit cari karomat, karomati fulan. Nah, bilang jangan cari karomat, cari ilmunya. Akhirnya kebanyakan belajar karomat, kepengen buru-buru pengen dapat laduni. Ketika ingin dapat laduni, pengen buru-buru dapat laduni, akhirnya nggak mau ngaji, pengen buru-buru cepet, jalan pintas. Lewat mana? Lewat makam. Ke Pamijahan bertapa biar dapat ilmu. Ani bilang bukan ilmu, nanti bukan laduni, ke Blinger ada juga datang ini. Kalau ingin dapat futuhat, dapat al-barakah dengan ilm. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dengan bertakwa Allah akan memberikan ilmu. Ini kan kaidah-kaidah di Al-Qur'an sudah diajarkan. Bagaimana ingin mendapat futuhat, mendapat ilmu laduni, mendapat ini dengan cara tadi dengan syekh, dengan guru, dengan ustadz, dengan khidmah, dengan mengabdi, dengan belajar, dengan ini, dengan aurat, dengan zikir, nanti Allah akan buka. Ada orang semuanya langsung mau jalan pintas. Nah, ini dia keblinger akhirnya yang terjadi. Khair min mashi, daripada enggak gitu. Iya. Terus, inti kalau mau dapat ilmu laduni inti jalan dari sini sampai ke Surabaya. Ane bilang jangan pakai. Ane bilang kalau begitu terserah, kalau memang pakai begitu memang gurunya kali mengajarkan seperti itu. Kalau ane enggak, mendingan mondok, nyantri, khidmah, mengabdi beberapa tahun, insya Allah Allah akan buka ilmu tersebut. Ada afdal. Terus. Dalam kitab sahihnya ini Imam Bukhari mensyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disepakati kejujurannya hingga para sahabat tanpa ada pertentangan sama sekali. Lihat, Al-Imam Al-Bukhari berbicara semua pada sanadnya beliau. Ulama-ulama yang di atasnya Bukhari dibicarakan semuanya. Tanpa tanda tanya dan tanpa sungkan Imam Bukhari. Tapi kalau sudah sahabat Nabi Muhammad mentok, selesai.
Kulluhum udul. Kalau sudah berbicara sahabat Nabi Muhammad selesai. Sahabat Nabi Muhammad. Ajib, syuf al-adab. Al-adab ma sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Selesai. Kulluhum udul. Kulluhum udul, semuanya adil. Walau ada perbedaan di dalam maziyah atau keistimewaan. Keistimewaan banyak. Keistimewaan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Asyara minal mubasyirin fil jannah, kemudian Ahlul Badar, Ahlul Uhud, Ahlul Bai'atur Ridwan, kemudian Ahlul Fathi Mekah. Ini mereka para ulama, ini mereka para sahabat. Beda juga maziyahnya. Maziyahnya beda. Qad yakun kadang-kadang punya maziyah banyak melebihi daripada yang lain. Lakin al-maziyah la taqtadil afdaliyah. Kadang-kadang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali maziyahnya banyak gak? Paling banyak sahabat Nabi Muhammad yang maziyahnya paling banyak yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kedekatan dengan Nabi Muhammad Sayyidina Ali. Tapi la taqtadil afdaliyah, tidak mencakup untuk keafdaliyahan. Al-afdaliyah pada al-khulafa'ah ar-rasyidin, tartibul khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Seperti lagi ada sahabat Nabi yang lain, maziyahnya banyak tetapi tidak menyatakan afdal, ama afdaliyah halas, yang menyatakan mereka para ulama-ulama. Kita ikuti mereka. Taib, mafhum? Sahabat kulluhum udul. Walaupun nanti perbedaan syakhsiyah-syakhsiyahnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian ada yang maziyahnya banyak, itu dia. Tapi maziyah begitu, maziyah ini la taqtadil al-afdaliyah. Terus, utamaan kitab Sahih Bukhari. Sahih Imam Bukhari merupakan kitab pertama yang merangkum hanya hadis-hadis sahih yang di dalamnya as-sahih al-mujarrad. Dalam penulisannya, Imam Bukhari berusaha untuk meneliti setiap hadisnya di antara mimbar dan makam Rasul, kemudian salat 2 rakaat untuk setiap hadisnya. Wallah, salat 2 rakaat dari setiap hadis. Di dalam riwayat lagi, Al-Imam Al-Bukhari pertama kali menyusun hadis Al-Imam Al-Bukhari ini di kota Mekah. Di kota Mekah, ana waktu itu baca ketika di kota Mekah dia mengawali hadisnya itu yaitu setelah tawaf, kemudian minum zam-zam, kemudian salatul istikharah, kemudian menulis hadis Rasulullah. Setelah 2 rakaat, setelah minum zam-zam, salat 2 rakaat baru menulis. Sudah selesai, kemudian dia pulang selama 16 tahun perjalanan itu menyusun kitab hadis tersebut dan memberikan judulnya di makam Rasulullah di Raudhatus Syarifah. Judulnya aja di Raudhah. Imam Al-Bukhari. Syuf lihat dahsyat. Jadi mereka para muhaditsin ini punya ta'alluq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahsyat sekali. Nah, ta'alluq seperti ini juga dilakukan oleh sebelumnya seperti Imam Malik. Imam Malik, ente tahu Imam Malik. Ini Imam Malik, orang mengatakan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik hada imam bi zamanu. Udah imam, alim, allamah. Wow, ane bilang udah aktabul aulia fi zamanu sudah. Ente bayangin punya akhlak tidak ada dimiliki oleh siapapun. Enggak pernah pakai sendal di kota Madinah. Masuk di kota Madinah enggak pernah pakai sendal. Takut nanti akan menginjak di mana bekas pijakannya Nabi Muhammad. Allah. Karena Rasulullah kan jalan di kota Madinah, keliling. Dia nggak mau pakai sendal, takut nanti kakinya itu menginjak bekas telapaknya yang diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum kalau lagi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti salat hadza musalla Rasulillah. Hadza musalla Rasulullah. Inti ini musallahnya Rasulullah, itu mihrabnya Nabi Muhammad. Mihrab di mana Rasulullah salat setiap hari. Yang ada di Raudhah. Ada mihrab kan? Mihrab. Tetapi bukan di tengah-tengah. Orang kadang-kadang salat di mihrab itu bukan tempat situ, bukan. Mihrabnya Nabi Muhammad itu sudah dijadikan tembok. Cuman kakinya disisakan. Biar apa? Biar tidak ada orang yang berdiri kakinya Nabi Muhammad. Jadi ketika Anda sholat mencium apa? Telapaknya Nabi Muhammad. Sampai seperti itu ulama-ulama memperhatikan tentang peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente kalau lagi salat musalla Rasulullah, ente salat Allahu Akbar. Ini ada tuh hadza musalla Rasulullah, mihrabnya Nabi Muhammad, yang sebelah kanan ada tembok gitu. Ente sujud. Ente mencium kakinya Rasulullah itu. Rasulullah berdiri di situ. Sampai seperti itunya mereka para ulama-ulama memperhatikan adab ma'an Nabi. Adab
ma'an nabi. Jangankan hal tersebut, ayat suci mengatakan tentang Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kemudian innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Ayat ini, dua ayat ini itu diabadikan di mana? Di makamnya Rasulullah. Jadi antum kalau ziarah makam Nabi Rasulullah tertulis dua ayat ini. Tertulis dua ayat ini. Terus Sahih Bukhari memiliki kelebihan dari sisi metode penulisannya. Di antaranya adalah Imam Bukhari mensyaratkan bertemunya antara murid dan guru secara langsung dalam periwayatan hadis. Imam Bukhari juga menyelipkan pandangan fikihnya hingga dikatakan pandangan fikih Imam Bukhari. Pandangan fikih Imam Bukhari. Dari judulnya aja kita sudah mengetahui kalau Imam Bukhari adalah faqih. Terus dapat diketahui dari tarajimnya, yakni judul bab yang ditulis Imam Bukhari dalam Sahihnya. Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadis dari perawi tabaqah ula, yaitu tingkatan tertinggi para rawi dari segi hafalan dan kejujuran. Terus para ulama mengatakan bahwa Sahih Imam dikatakan tabaqatul ula di mana? Makanya tabagat. Nah, ini ada pelajaran nama ilmu tabagat. Tabagat yakni kalau dikatakan liftingan ya. Apa? Tingkatan. Level. Nah, ini level. Jadi Imam Bukhari ini di zamannya beliau guru-gurunya yang ditaruh level-level yang paling tertinggi. Jadi suatu kebanggaan seseorang ulama gurunya itu ditaruh sama Imam Bukhari. Enggak semuanya gurunya Imam Bukhari ditaruh di situ, enggak semuanya. Nah, ini tabaqatul ula, tabakat yang punya kejujuran, kecerdasan, kealiman itu baru ditaruh Imam Bukhari. Itu pun setelah istikharah. Setelah bisyarah dari Nabi. Nah, sembarangan. Jadi makanya kita kadang-kadang ya natawassal bil Bukhari bi riwarijaliha wa asanidiha. Natawassal bi ahadits Rasulillah wa bi hadits riwayat al-Bukhari bi rijaliha wa asanidiha. Ya, dengan rijal-rijal Imam Bukhari karena ternyata rijal Bukhari ini semuanya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Terus para ulama mengatakan bahwa Sahih Bukhari merupakan kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Ya, ini dia. As-sahih kitab ba'da kitabillah ya. Terus jumhur ulama lebih mengunggulkan Sahih Bukhari dibanding Sahih Muslim, kecuali sebagian kalangan ulama Maghrib yang mengunggulkan Sahih Muslim. Nah, kenapa dibilang kok Sahih Muslim? Sahih Bukhari la yu'ala alaih. Tidak bisa dikatakan lagi yang paling tertinggi siapa setelah Bukhari? Udah Imam Bukhari sudah. Ba'du Imam Muslim. Para ulama mengatakan ini dia, para ulama mengatakan Imam Muslim la di dalam tertib di dalam penyusunan memang Imam Muslim lebih afdal. Karena kenapa? Imam Muslim kan muridnya Bukhari. Jadi beliau sudah bisa mengambil contoh kepada Bukhari dan mengupdate. Ya. Kan biasa ulama yang setelahnya mengupdate sesuatu hal yang sebelumnya bisa ditambahkan, bisa dirapikan. Makanya tertib al-Imam Muslim lebih afdal, lebih bagus menurut pendapat para ulama dari segi ini. Tetapi kalau min nahiyatul afdaliyah khalas, Imam Bukhari enggak ada lagi. Seperti waktu itu lagi khilaf baina ulama. Ajib. Ada Imam Ibn Hajar al-Asqalani punya Fathul Bari. Allah, Fathul Bari. Syarah Imam Al-Bukhari. Ternyata ada kitab namanya Umdatul Qari. Umdatul Qari li Maula Aini. Ulama di zamannya. Itu ulama murid-muridnya pada sibuk semua. Mana yang afdal? Fathul Bari atau Umdatul Qari? Ribut. Akhirnya ada pendapatnya para ulama. Khalas. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada yang menandingi selain Fathul Bari sudah. La hijrata ba'dal fathi. Sudah enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah selesai. Berarti halas narji al-afdal di Fathul Bari. Syubal kalimat ulama-ulama. Enggak usah pakai oh ini lebih afdal. Khalas. Kalimat simple la hijrata ba'dal fathi. Ada kalau di dalam istilah para ulama namanya ijabatul muskitah. Tahu ijabatul muskitah? Jawaban yang bikin diem orang.
Ya, jawaban yang bikin KO orang. Udah deh diam, tak segini selesai. Oh iya, kelas. Nah, ijabatul muskita ini ada namanya syariatul badihah. Syariatul badihah, kecerdasan-kecerdasan. Anda kemarin baca buku ajib. Itu tahu Hajjaj bin Yusuf. Orang yang paling kejam di zamannya. Orang yang paling kejam di zamannya. Itu Hajjaj bin Yusuf naik kuda. Ketemu sama Arabi. Ya Arabi, atariful Hajjaj? Ente kenal Hajjaj bin Yusuf? Oh, la'natullah alaih, syaitan, iblis, wa qatal, kada. Waduh. Akhirnya apa? Ditanya, atarifu man ana? Isdarani inti ma'ak. Ngapain anda kenalin deh? Ana Hajjaj bin Yusuf. Hah? Ana majnun? Wa ana rajulun yuqalu kada wa kada. Ani bilang, ani ini orang gila, ani orang bahlul, orang ini. Orang mengatakan bahlul. Hajjaj kata, kakak kaya khudul fulus buat inti. Lihat langsung berubah. Syariatul badihah. Jadi kecerdasan Arab. Padahal tadinya ngina-ngina, sekarang muji langsung berubah. Ada syariatul badihah. Jadi ada, Anda pernah baca kitab 1 jilid, 2 jilid, itu semua ijabatul muskitah. Jawaban-jawaban yang mendiamkan. Ada di dalam kutubul adab. Itu sampai kita cari itu kitab-kitab begitu kita beli. Itu makanya, Anda pengen. Makanya perpustakaan ini, wallah syekh. Allah. Wallah, ini perpustakaan itu top. Wallah. Masalah nahiyatul. Jadi memang kita ingin belajar ke situ, memang harus ada kitab lughawiyah. Kutubul lughawiyah. Nah, kutubul lughawiyah kita kembali ke bahasa Arab. Ayah, Al-Qawamis ya banyak, ada komus fulan, ada komus yang 15 jilid, yang 16 jilid, yang 18 jilid, bahkan komus disyarahin. Ayah. Komus disyarahkan. Ada syarahul komus. Ajib ada syarahul komus. Ayah terus. Pada akhirnya seluruh ulama sepakat bahwa kedua kitab tersebut, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, merupakan kitab yang masalah syarahul qamus. Ada kitab mausuah seperti kalau bahasa Indonesia antropologi apa? Ensiklopedia. Ini kan mausuah. Ane bilang, Beb, Ane punya kitab ensiklopedia di dalam ilmu fikih, Beb. Masya Allah, berapa jilid? 45 jilid. Kapan nanti beli? Baru Beb, kemarin Beb. Ane bilang, pertama kali keluar Ane udah beli sejak 15 tahun yang lalu Ane waktu di Mekah. Ane bilang, hada fahras. Itu baru apa? Daftar isi. Ane bilang, wah, kok daftar isi lah? Mana terangan? Kada. Oh iya Beb. Daftar isi. Subhanallah, kata Allah, baru gaji kayak bukanya bangga dapat kitab 45 jilid. Ane bilang, pertama kali keluar itu kitab, Ane sudah beli 2. Ane bilang, ada cetakan Kuwait langsung, Kuwaitianya sendiri atau cetakan Mesir. Yang Kuwait harganya 2.000 real, yang ini harganya 500 real. Dua-duanya ada punya. Iya, yang aslinya sama yang ada yang cetakan gede segini, sama yang cetakan kecilnya, yang 500 real. Dua-duanya sekalian Anda beli. Buat takutnya nanti ada kekurangan. Padahal ini cuma fotokopian dari ininya, fotokopian asli. Huwa. Ada kitabnya 45, namanya Mausu'al Kuwaitiyah. Wah, nanti Anda terangkan isi Mausu'al Kuwaitiyah, fahras, ringkasan. Cuman enak. Ini nggak usah repot-repot, masalah fikih. Nanti Anda ajarin metodenya. Nah, jangan sekarang aja, terus cepat. Baca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bisa menjadi momen terbaik untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, ini dia bulan Rajab nih maksudnya terus. Karena hanya berjarak sekitar 2 bulan sebelum Ramadan. Oleh karena itu, para ulama membiasakan mengisi bulan Rajab dengan amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tradisi yang dijalankan oleh para ulama adalah membaca kitab Sahih Bukhari. Naam, Rajab syahrullah. Mereka yataqarrabun ila Allah Subhanahu wa taala berrajab, yaitu dengan pembacaan kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, ada di waktu itu di Magelang. Di Magelang ini tempatnya orang-orang Hindu dulu. Tempatnya orang-orang Hindu, dan di sana ada gunung apa ya? Gunung Merapi. Itu gunung Merapi dikit-dikit meletus. Akhirnya mereka semuanya bermusyawarah gimana caranya biar gunung ini tidak meletus. Ya sudah, kita datang ke Kiai Pulan, ada Syekh Kiai Pulan, Kiai siapa gitu. Akhirnya Kiai dinasehatin, disuruh murid-murid itu dikirim suruh baca kitab Bukhari. Setelah baca kitab Bukhari, gunung itu adem. Masya Allah, ini Romo iki.
Romo. Nah, makanya dibilang Romo itu dari situ. Romo Kiai Fulan, Romo Kiai, Romo. Ternyata beliau itu muridnya para ulama-ulama dari kalangan para habaib yang sering membaca kitab Bukhari. Ini kitab Bukhari ini memang buat daf'ul bala diantaranya. Untuk daf'ul bala karena isinya tawasul. Tawasul kepada Nabi Muhammad dengan bisalah ala Nabi Muhammad dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian birijaliha wa asanidiha dengan rijal dan sanad tawasul kepada mereka. Inti tawasul al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah fulan. Inti kalau mau tawasul nih, tawasul merijal sanad Imam Al-Bukhari. Ayo. Al-Fatihah ila Imam Ahmad bin Shalih, al-Imam Al-Fatihah ila al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, Imam fulan. Ini mereka rijal ulama besar semuanya ini. Maka secara tidak langsung, maka setelah baca kitab Sahih Al-Bukhari langsung apa? Baca Al-Fatihah wa Yasin. Langsung Fatihah wa Yasin buat saya berijal sanad Imam Al-Bukhari. Ada kebiasaannya para ulama. Ayo terus. Kalimat yang biasa disebutkan ketika membaca hadis. Ini perhatikan. Perhatikan ya. Ini perhatikan inti dari istilahat-istilahat yang ada dalam Imam Bukhari. Perhatikan terus. Pertama, wabihi qala haddatsana. Menurut Imam Al-Qastalani. Terus wabihi. Imam Al-Qastalani tatkala seorang muhaddis. Ulang wabihi qala. Wabihi qala haddatsana. Wabihi qala haddatsana. Ya. Jangan wabihi qala haddatsana. Yang distasydid ta, bukan. Tetapi yang ditasydid apa? Dal. Wabihi ilaihi qala, wabihi qala haddatsana. Haddatsana, bukan haddatsana. Nah, beda lagi. Ya, tapi dal yang ditasydid. Ini perhatikan, ini banyak yang salah. Ya. Terus Al-Imam Al-Qastalani. Siapa yang Imam Al-Qastalani? Al-Imam Al-Qastalani beliau adalah seorang ulama alim allama, orang yang muta'alliq bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kitab Mawahibul Laduniyah, Syarah Al-Muhammadiyah, Syarah Sirat Al-Muhammadiyah. Ada kitab Anwarul Muhammadiyah, Anwarul Muhammadiyah alim allama disyarahkan sama Mawahibul Laduniyah ada Imam Al-Qastalani 4 jilid. Ini kitab sudah khatam, kitab Sirah Nabi 4 jilid. Khatamnal kitab hadza masyaallah. Waktu di Mekah kita baca sendiri sama teman, sama guru ana berdua. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qastalani termasuk kitab syarah hadis yang paling terbaik. Maksudnya di dalam segi pensyarahan. Nama kitabnya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari Imam Al-Qastalani itu di dalam syarahnya bagus sekali. Indah. Masya Allah. Memang jauh antara Fathul Bari dengan Ibn Hajar Al-Asqalani dengan Al-Qastalani jauh. Jaraknya jauh. Tapi kita bisa mengambil itu bagus sekali di dalam untuk seorang talabatul ilm untuk membaca. Karena Fathul Bari sifatnya isinya tentang sanad semua kebanyakan. Karena Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani muhaddits, ahli sanad. Makanya isinya banyak tentang sanad. Tapi kalau Qastalani isinya tentang makna hadis. Tentang makna hadis. Jamil adalah Qastalani. Itu ana punya berapa jilid? Ada 15 jilid kalau nggak salah. Yang lebih banyak daripada punya Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, 2 kitab ini 3 saya punya. Fathul Bari, Umdatul Qari, kemudian Al-Qastalani, ada lagi Aunul Bari. Sebenarnya banyak. Bukan ada 10, ada 15 syarah Bukhari. Dan ada kitab lagi Syarah Al-Bukhari dengan apa? Syarah Al-Bukhari bitarakat tasawuf. Allah. Jadi yang tasawufnya aja yang diambil. Yang bersangkutan dengan tasawuf. Oh. Berarti apa? Yang mensyarahkan ulama sufi. Ulama sufi. Jadi akhirnya hadis yang bersangkutan dengan Al-Imam Al-Bukhari diambil, cuman dikemas dengan metode tasawuf. Ada. Itu ulama sampai seperti itu mengarang nyusun kitab dari Imam Al-Bukhari. Terus ayo. Ini istilah wabihi qala haddatsana. Ayo. Menurut Imam Al-Qastalani, tatkala seorang muhaddits menyebutkan sanad gurunya. Mana? Sebentar. Tatkala itu seorang muhaddits. Perhatikan ini bacaan. Tatkala seorang muhaddits menyebutkan sanad gurunya ketika membaca matan hadis, maka ketika membaca matan hadis ya. Tatkala seorang muhaddits menyebutkan sanad gurunya. Al-Imam Bukhari muhaddits menyebutkan sanad gurunya. Contohnya di sini sanad gurunya siapa aja banyak ya. Di sini contohnya wabi legal hadatsal Abdan, gurunya Imam Bukhari. Kemudian Adam, Ali bin Abdullah, ya. Kemudian di sini lagi
Ada Abdan juga, kemudian Musaddad, ya. Musaddad bin Musarhal bin Musarbal bin Murabal bin Arandal bin Gorandal. Ayo 7. Ini kalau udah hafal wallah insyaallah nalal khair. Ayo terus. Maka ketika Ini Anda bukan bercanda ya. Itu memang namanya. Sampai kakeknya itu. Makanya nanti kapan-kapan kita cari nih Al-Imamul Musaddad dengan kakek-kakeknya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib disebutkan tentang aba-abanya Musaddad. Musaddad bin Musarhal bin Musarbal bin Marabal bin Arandal bin Gorandal ada. Semuanya. Ajib ada. Ana waktu itu anak apalin dulu, sampai berapa hari ngapalin itu. Karena namanya bersama semuanya. Terus. Maka ketika akan melanjutkan ke matan hadis selanjutnya. Nah, maka ketika akan melanjutkan ke matan hadis selanjutnya, terus ke matan hadis ya, matan hadis dan selanjutnya ya. Kan Imam Bukhari menyatakan abdan, ada Adam ya. Kemudian setelah itu kan ada hadis lain. Selanjutnya ya terus. Disambung dengan kalimat wabihi qala haddatsana. Nah, disambung dengan wabihi qala haddatsana. Jadi wabihi bisanad bihi al-Imam al-Bukhari, wabihi al-Imam al-Bukhari qala haddatsana. Setelahnya lagi hadis lagi. Kan langsung qala haddatsana ya. Haddatsana. Ente bi wabihi qala haddatsana, wabihi qala haddatsana, wabihi qala haddatsana. Jadi umpamanya gini. Di sini dari kitab dulu, kitab. Ini dia. Kitabul Jum'ah. Babu fardhul Jum'ah li qaulillahi ta'ala, "Idza nudiya li salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wa bihi qala haddatsana. Wa bihi qala haddatsana. Siapa yang mengatakan wa bihi qala haddatsana? Imam Bukhari. Haddatsana apa? Abul Yaman. Setelah itu wa bihi qala haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana. Balik lagi qala lagi. Siapa yang qala? Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana. Ya. Qala haddatsana. Baik. Kemudian kembali lagi nanti Abdullah bin Yusuf. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Nah, kembali benar enggak? Jadi sanad kembali kepada Imam Bukhari. Kelihatan orang langsung qala ini haddatsana Abdullah dan ya ini berarti ini anak belum pernah belajar ilmu istilah hadis. Kelihatan orang yang enggak pernah belajar ilmu hadis. Begitu juga nanti ada kalimat annahu sesungguhnya beliau mengatakan. Ini ada istilah-istilah seperti ini di dalam qaidatul haditsiyah, di dalam ilmu ushul hadis. Nah, yang seperti ini yang kita mau pelajarin biar tidak hilang. Yang sekarang hilang nggak di kalangan para ulama seperti ini? Udah hampir hilang. Nah, kaidah-kaidah seperti ini jangan sampai hilang pelajaran ilmu hadis yang seperti ini. Memang ya Beb, ngapain sih belajarin ginian? Capek-capekin. Mendingan belajar fikih, belajar ibadah, ya. Nah, pelajaran seperti ini penting untuk di dalam periwayatan ilmu hadis. Terus. Paham ah? Terus. Hal ini supaya memberikan pemahaman bahwasanya ia menyandarkan sanad dirinya kepada sanad pengarang kitab. Nah, sanad pengarang kitab. Ini juga aja bukan hanya kepada Bukhari dan kepada yang lainnya juga. Seperti Imam Muslim, wabihi qala haddatsana qala al-Imam al-Bukhari, gurunya. Ya, terus. Yakni kembalinya dhamir bihi kepada sanad yang telah disebutkan di awal. Sanad yang disebutkan di awal. Terus. Dengan kata lain, ketika mengucapkan kalimat wa bihi qala, maksudnya adalah dan dengan sanad tersebut pemilik sanad yakni penulis kitab yang kita baca berkata. Nah, Al-Imam Bukhari berkata wa bihi, Imam Bukhari dengan sanad Imam Bukhari qala Imam Bukhari. Yang mengatakan tadi kan wa bihi qala haddatsana, wa bihi qala haddatsana, wa bihi qala Imam Bukhari. Haddatsana Imam Bukhari kan? Musaddad. Berarti guru Imam Musaddad. Paham ya? Sudah paham enggak? Ayo terus. Sebagian ulama juga menerangkan kalimat wa bihi qala haddatsana memiliki arti dengan sanad pengarang kitab ini. Al-Imam Al-Bukhari contohnya berkata telah menceritakan kepada kami. Ya, telah menceritakan kepada kami Imam
Bukhari terus. Yang kedua, wa bihi ilaihi qala. Nah, wa bihi ilaihi qala ai wa bi sanadil muttasil. Ayah. Ai wa bi sanadil bihi wa bi sanad al muttasil dengan sanad yang bersambung ilaihi kepada siapa? Al Imam Al Bukhari. Wa bi sanadil al muttasil. Terkadang ada kalimat wa bi sanadil muttasil wa bi sanadikum al muttasil. Ente baca sama wa sanadikum ya Habib al muttasil wa bihi sanadikum al muttasil qala ila bin ila Imam ilaihi kepada siapa? Imam Al Bukhari. Baru Imam Bukhari qala. Bisa jadi begitu. Tapi kita lihat nanti syarahnya gimana. Kalimat lain? Kalimat lain yang biasa digunakan untuk membaca hadis adalah wa bihi ilaihi qala. Kalimat tersebut memiliki arti dan dengan sanad tersebut, sanad dirinya yang bersambung kepada Imam Bukhari. Sanad dirinya. Wa bi sanadil muttasil, sanadnya dirinya, ya. Ada juga wa bi sanadi al muttasil. Abu ya kadang-kadang juga wa bi sanadi al muttasil ila Imam Al Bukhari wa bihi legala, ya. Atau wa bihi ilaihi qala, wa bihi ilaihi qala haddatsana wa bi sanadi. Terus Imam Bukhari berkata, namun sering juga terjadi kesalahan dalam pembacaannya dengan merubah pada domirnya menjadi kalimat wa bihi ilaika qala. Lah, nggak bisa. Terus bukan ilaika, bukan di ilaika, terus Kalimat ilaika semestinya menggunakan ilaihi karena yang dikehendaki adalah sanad disandarkan kepadanya, yakni pengarang kitab, bukan kepadamu. berarti ilaihi kepada yarja kemana? Ke Bukhari. Kalau ditambahkan pakai wabihi ilaihi, ya. Tapi kalau mengatakan wabihi gala, bihinya kepada Imam Bukhari. Tapi kalau wabihi ilaihi, nah ilaihi kepada Imam Bukhari terus. Dengan demikian juga dengan kalimat wabihi ilaikum qala haddatsana, kesalahannya adalah menggunakan domir ilaikum yang berarti kepada kalian semua. Salah lagi. Tambah salah ini. Mafhum ah? Ayo, radhiyallahu ankum. Radhiyallahu ankum. Karena radhiyallahu ankum maksudnya adalah doa untuk hadirin yang memiliki arti semoga Allah meridhoi kalian semua. Ayah, makanya kadang-kadang ketika perpindahan baca ayah satu. Radhiyallahu ankum wa bihi qala haddatsana radhiyallahu ankum babu rukhsati in lam yahdurul jum'ah fil matar. Radhiyallahu ankum, ayah. Berarti mendoakan buat siapa? Antum semuanya, ya. Baik. Atau 4. Radhiyallahu anhu. Nah, atau radhiyallahu anhu. Radhiyallahu an. Biasanya radhiyallahu anhu. Ini ahlul hadarim kebanyakan radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Babu rukhsati in lam yahdhur al-jum'ah fil madar. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun. Qala haddatsana Ismail. Qala akhbarani Abdul Hamid. Sahib Az-Zayadi qala haddatsana Abdullah ibn al-Harith. Kemudian nanti ayah ente gerak. Doni radhiyallahu ankum, radhiyallahu an. Ayah. Terus. Selain kalimat di atas ada juga kalimat qala radhiyallahu anhu, maksudnya adalah doa untuk muallif kitab. Ayah untuk muallif radhiyallahu anhu kepada muallif pengarang kitab. Mana kalimat tersebut memiliki arti semoga Allah meridhoinya. Ayah kepada pengarang kitab. Terus lagi, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaika. Ada ahsanallahu ilaika, ajib. Ada juga yang menggunakan kalimat lain contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaika yang memiliki arti semoga Allah memberikan kebaikan untuk Anda. Kalimat ini banyak digunakan oleh orang muslim di Maroko. Orang muslim di Maroko, orang-orang Maroko banyak hadis. Jadi ketika pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ahsanallahu ilaik, Ahsanallahu ilaika, ajib. Hadal Maghrib. Tahu Maghrib enggak? Al-Maghrib. Bukannya waktu Al-Maghrib. Al-Maghrib hada nahiyatul Maghrib, yaitu Al-Gharab. Al-Gharab Maghrib itu Maroko. Nah, nahiyatul Maghrib itu diantaranya ada Mauritania, Maghrib. Kemudian ada lagi Aljazair. Jazair termasuk Maghrib. Di situ ada namanya suku Barbar. Nanti kalau belajar dulu Jurmiyah, ada Lughatul Barbar. Ya. Wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i.
yaitu bil lughatil arabiyyah. Kalau di situ bil lughatil barbar enggak diterima. Li'anna laysa minal lafzi, laysa ma huwa al-kalimah, al-kalimah huwa apa? Huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yaitu laysa bil lughatil barbar, labudda bil lughatil arabiyyah. Ingat enggak? Ayah. Kan dulu ada barbar. Ada al-barbar. Wallah, ini kalau mau cerita barbar panjang ini. Wallah, tarikh al-barbariyah. Tarikh al-barbar. Ini sejak kapan Jadi istilah lu. Kenapa? Barbar tuh anak. Barbar. Maksudnya kenapa barbar? Badar. Badar. Bandel. Oh, Badar. Hah? Orang Barat menjelekin orang asal barbar. Rata-rata asli dari Islam, tapi orang Arab tuh orang Barat dianggap buas gitu. Barbar. Iya. Ganas. Kenapa diistilahkan ganas? Karena begini, Anda mau cerita sama antum. Karena dua khalifah di satu zaman, khalifatain fi zamanin wahid. Dia menyatakan khalifah, yang ini menyatakan khalifah. Ibunya dari barbar, dua-duanya ibunya dari barbar, ajib, dari suku barbar. Yang pertama Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Ibunya barbar. Yang kedua lagi Abdurrahman ad-Dakhil, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Yang kabur dari mana? Dari Syam, pergi sampai ke Andalus, Al-Andalusia, sehingga beliau mendirikan kerajaan namanya Al-Andalusia. Khilafah Al-Andalusia, Khalifatul Muawiyah fil Andalus. Khilafatul Muawiyah Al-Andalus, namanya Abdurrahman Dakhil. Ibunya Barbaria. Makanya barbar hada. Maka ditakutkan dunia waktu itu, zaman-zaman kejayaan. Abad-abad kejayaan. Dan kemudian Abdurrahman Dakhil ini, beliau ini menguasai Andalusia sampai ke Eropa. Makanya orang Eropa sumpah sama Abdurrahman Dakhil ini. Iya, pegel. Iya. Karena dan kemudian keturunannya ini menjadi kejayaan. Jadi kejayaan Islam memang ada di sana. Kenapa? Orang-orang Eropa itu orangnya bau, dekil, bau, nggak pernah mandi, belajar wangi, belajar jam, belajar filsafat, belajar musik, belajar intonasi, musikia dari mana? Dari orang Islam. Dari orang Islam. Itu orang Eropa. Orang Eropa tuh kalau udah masuk Andalus, geli, nggak pernah mandi. Nggak mau orang Islam, mau orang Eropa. Kecuali mereka sudah belajar bahasa Arab, sudah pinter, sudah rafi sama orang-orang Arab, baru tinggal bersama orang Arab, baru kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Jami' Al-Andalus. Masjidil Jami' Al-Andalusiyah. Itu yang ngajar ulama semua. Mereka tuh thalabatul ilm, nyantri, belajar sama ulama-ulama di Andalus. Ada yang masuk Islam, ada yang nggak masuk Islam, kembali. Ketika kembali, Masya Allah, sudah perubahan intelektual. Udah belajar etiket, sudah belajar intelektual, udah rapi, wangi, bersih. Seperti orang Islam. Yang tadinya berangkat, dekil. Orang kampung, orang desa. Ibaratnya udah desa, perkampungan di pegunungan lagi. Itu orang Eropa tuh. Kembali, ya salam. Doktor. Udah jadi doktor. Alim, allamah. Padahal Kristen nih. Kembali, langsung diangkat. Jadi gubernur. Diangkat menjadi Perdana Menteri. Diangkat. Belajar di mana? Andalus. Kebanggaan. Sekarang anak-anak sekarang orang Islam belajar di Oxford. Peninggalan. Dulu belajar di Andalus. Itu peninggalan Andalus. Jam tangan. Dari mana belajar mereka bikin jam tangan? Andalus. Karena ahlul falak semuanya ada di sana. Wah, ini kalau mau cerita tentang Andalusia, halas, wallah 2 hari 3 hari nggak selesai itu. Perjalanan Abdurrahman Dakhil, Masya Allah, ajib ada perjalanan. Makanya dibilang Badar. Nah, diantaranya Badar, ini anak, di Badar banget nih anak. Memang Abdurrahman Dakhil itu ada sahabatnya yang menemani beliau sampai beliau menjadi raja, namanya Badar. Namanya Badar, iya. Nggak tahu kok jadi bahasa Betawi, Badar banget nih anaknya. Betul nggak? Iya, Badar. Padahal Badar artinya siapa sih? Badrun. Apa? Bulan purnama. Badar.
Nggak tahu, mungkin saking jelasnya nih anak bandel, kayak bulan purnama, Badr. Badarnya jelas-jelas banget. Bandelnya sempurna. Aduh, nggak tahu deh istilah hati orang Betawi itu tuh, ya gak? Nggak taunya orang Betawi ada ilmunya juga ya. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? BAD itu. Nakal emang. Orang jadinya. Ayo terus. Ayo masih ada lagi nih. Ayo terus. Barakallahu fikum. Sedangkan kalimat barakallahu fikum dengan arti semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua. Nah, barakallahu fikum ada lagi. Ketika bukan pakai radhiyallahu anhu, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sering dipakai sama kita waktu di Mekah. Jadi kita baca satu-satu, barakallahu fikum, baca lagi barakallahu fikum, barakallahu. Ini kita sering pakai barakallahu fikum. Di kota Mekah biasanya ahli Mekah pakai barakallahu fikum. Tapi ahlul hadramat radhiyallahu anhu. Terus. Kalimat ini sering digunakan di kalangan muslim kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Kalimat di atas tersebut adalah istilah cara membaca saja. Jika misalnya tidak dipakai tidak berpengaruh apa-apa. Nggak, cuman kadang-kadang orang-orang ini asobiyah. Atau asobiyah fanatisme. Muridnya Kiai Fulan barakallahu fikum. Muridnya Fulan radhiyallahu. Apa sih bacanya barakallahu fikum? Ini baca radhiyallahu. Lah, Abu ya ini kitab sama, satu. Kadang-kadang ada asobiyah fanatisme dengan kalimat barakallahu fikum dengan radhiyallahu anhu. Kayaknya kalimat, di Jawa nih radhiyallahu anhu. Kita aneh di Mekah baca barakallahu fikum. Tapi ketika di Indonesia, karena di Indonesia ta'thir Hadramaut lebih banyak, benar enggak? Athar kepada, aneh ikut radhiyallahu anhu. Biar enggak apa? Barakallahu fikum. Nih Habib baca beda sendiri ya. Iya. Oh jangan, kita menyesuaikan keadaan tempat. Ketika di Mekah balik lagi baca barakallahu fikum. Ketika di Indonesia baca radhiyallahu anhu. Ya, menyesuaikan. Jadi ketika di Maghrib, ketika ke Maroko baca apa? Ahsanallahu ilaik. Jangan baca radhiyallahu anhu. Ini orang asabiyah ini. Bawa ke Hadramutannya lah, ke Mekahan. La. Kita menyesuaikan. Dari makunta bidarihim. Ardihim makunta fi ardihim. Ayo, istilah terus. Istilah dalam meriwayatkan hadis. Sering kita mendengar kalimat sami'tu haddatsani. Ini dia. Akhbarana. Anba'ana. Dalam membaca kitab hadis, kalimat tersebut merupakan istilah khusus dalam meriwayatkan hadis dan memiliki makna yang khusus. Pernah dengar sami'tu? Sering enggak? Sering. Haddatsana? Sering. Haddatsani? Sering. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Ada lagi kalimat akhbarani, akhbarana. Anba'ana, anba'ani. Pernah enggak dengar? Sering ini. Ini maksudnya apa kok para ulama membeda-bedakan? Kenapa enggak haddatsana semuanya? Ntar dulu, sebentar. Karena setiap para ulama-ulama ini berbeda-beda pendapat. Beda pendapatnya begini. Kadang-kadang seorang guru membaca, seorang murid mendengar. Benar nggak? Anda baca seperti contohnya Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail sampai hadisnya di sini. Qala Ibnu Abbas li mu'adzinihi fi yaumin mathir idza qulta asyhadu anna Muhammad Rasulullah fala taqul hayya 'ala shalah qul sallu fi buyutikum. Umpamanya ini hadisnya. Anda yang baca, antum dengar enggak? Antum mendengar. Itu ada istilah sendiri. Ada istilahnya sendiri. Tapi ada lagi. Anda mendengarkan Doni ngebaca. Benar gak Doni baca? Nih kayak aneh tadi nih. Nih, aneh kan dengerin. Doni yang baca. Itu Doni punya istilah sendiri di dalam mengatakan istilahnya dia sendiri. Antum, ketika mendengar dari ana ada istilah. Ketika Doni membaca ada istilah lagi. Buat antum, buat Doni lain lagi. Istilahnya antum dengan istilahnya Doni beda. Nah, ini nanti kita paham ya? Paham. Nanti ini kita mau terangkan ini maksud tadi contoh ya. Jadi ana membaca atau antum yang membaca istilahnya beda. Ana yang membaca, antum punya istilah. Ketika antum yang baca, ketika salahnya antum yang baca, itu ada istilah sendiri. Kemudian yang baca ada istilah sendiri dan yang mendengar ada istilahnya sendiri. Ajib gak?
Jadi para ulama Imam Bukhari ini sangat hati-hati sekali di dalam membedakan kalimat sami'tu, haddatsana, akhbarana, anba'ana. Beda-beda semuanya. Makanya kadang-kadang Imam Bukhari ada qala haddatsana. Kemudian Imam Bukhari pernah mengatakan anba'ana. Imam Bukhari pernah mengatakan akhbarana. Ada mengatakan kemudian sami'tu. Ya kan? Ada gak di kitab Bukhari? Ada gak? Banyak perbedaan-perbedaan seperti ini. Berarti ini amanah Imam Bukhari sampai seperti itu di dalam periwayatan terhadap gurunya. Apakah Imam Bukhari setiap hadir di suatu majelis dia selalu, Syekh, baca kitab Syekh sama ente? Gak semuanya. Qad yakun Imam Bukhari hadir di suatu majelis. Ini Imam Naisaburi umpamanya. Imam alim, alama fi Naisabur hadir. Di antara yang hadir Imam Muslim. Ajib. Muridnya yang mulazim Imam Muslim. Imam Bukhari hadir, datang, duduk, dengerin. Sami'tu, mendengar kalimat dari bacaan gurunya, kadang-kadang mendengar dari kalimat di antara murid-muridnya. Di antara muridnya. Sekarang begini. Ketika Doni baca sama Ana. Ente mengatakan dengar dari Doni apa ya? Dari Ana. Secara tidak langsung itu dari Ana. Betul nggak? Secara tidak langsung dari Ana, walaupun Doni yang membaca. Itu ada kalimat istilah sendiri. Paham nggak? Ya. Doni kadang-kadang baca sendiri sama Ana beda. Ketika Ana membaca sendiri, beda. Kemudian ada satu orang, Doni yang baca ini semua para hadirin, ada istilahnya sendiri. Nah ini yang kita mau terangkan. Ajib ya? Itulah amanahnya para ulama di dalam istilahat, di dalam kaidah, di dalam majelis. Nah ini ada satu hal yang saya mau sampaikan. Biasanya, ini ada dua kaidah. Kaidah Imam Malik dan Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Biasanya, kalau Qaidatul Malik, Indal Malikiyah al-talib yagra. Murid yang membaca. Murid yang membaca. Biar seorang imam ini guru bisa mengetahui qadar, migdar seorang murid. Dari segi bacaan sudah bisa ketahuan. Oh ini orang alim. Oh ini orang masih belum bisa baca. Oh ini. Begini, orang dulu di dalam membaca, yang nahunya salah aib. Nahunya salah sudah aib. Jangankan nahunya salah aib. Di dalam titik koma aja itu sudah aib. Dalam berhenti-berhenti wukuf-wukufnya aja itu sudah aib kalau dia tidak bisa menyesuaikan di dalam bacaan tersebut. Iya, makanya Imam Malik dengerin. Oh iya, wah. Baca fulan. Kitabnya beliau Muwatta. Ayo baca. Dia bisa mengetahui bagaimana bacaan setiap murid. Makanya kita di Abu ya, itu kita dilatih, disuruh ngebaca. Baca di hadapan beliau. Kadang-kadang Abu ya, yo, kok begini nih baca? Istighfar inti. Subhanallah, jahil inti. Bahlul. Dia bilang, wah Abu ya kadang-kadang, wah ya kalap inti. Lihat waqif hinak. Ini jumlah mu'taridho, waqif hinak. Jadi, jangan berhenti di sini, berhenti di sini. Kalau berhenti di sini kalimatnya beda nanti. Kata-katanya nggak pas. Sampai seperti itu, dog. Jadi kita diperhatikan sama Abu ya sampai seperti itu, titik koma. Titik koma aja diperhatikan, apalagi yang salah di dalam nahu, di dalam sorof, udah aib lagi, udah lebih lagi. Ya. Seperti umpamanya ada kitab wahda fulan kada-kada. Akhirnya kadang-kadang ahda di sini baca yahdi lah, bukan yahdi, ahda yuhdi, hadiah. Jangan sampai salah di dalam ilmu sorof. Ya, di dalam peletakan kalimat-kalimat di dalam sorof, ya ini fi'il madhinya, kemudian fi'il mudhari'nya, kemudian amarnya, masdar miminya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, kemudian fi'il amarnya, ya kemudian isim makan, isim zaman, ini kita perhatikan di dalam lughawiyah. Pernah belajar sorof gak? Anda kapan-kapan Anda mau kasih pelajaran ilmu sorof 2 hari. Istilahat satu kars, full satu papan tulis, kalau udah hafal selesai. Itu semua ilmu sorof ada di situ. Tinggal ente ngapalin aja. Anda dulu pernah nyusun kitab sorof. Jadi penting ilmu sorof. Paling enggak ente amsalat tasrifiyah udah hafalin deh. Amsalat tasrifiyah ini termasuk ringkasan. Kiai Maksum sudah meringkas dari semua kitab sorof. Walaupun tanpa di'i'lal. Tanpa di'i'lal. Ayo terus. Makanya di kitab namanya La'ali ya. La'ali. Kalimat sami'tu atau haddatsani haddatsana bermakna periwayatan hadis dengan cara seorang guru membacakan hadis
dan muridnya mendengarkannya, baik ditulis ataupun hanya dihafalkan. Nah, lihat. Jadi sami'tu haddatsani ini seorang murid mendengar dari guru. Berarti yang baca siapa? Guru. Terus. Kalimat haddatsani digunakan. Baik, nih lihat. Baik sifatnya diterangkan atau ditulis. Umpamanya guru menulis. Ada gak guru menulis? Ya, Coach Yakun nulis papan tulis. Ya, atau guru yumli, imla. Dulu para ulama-ulama hadis itu bukan seperti begini. Imam Bukhari kan penyusunan baru. Sebelumnya apa? Kumpulan. Sebelumnya lagi imla. Imla. Jadi seorang imam itu hafalan hadisnya banyak di otaknya dia. Saking banyaknya dia mengatakan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Murid dengerin langsung hafal. Sekelas Imam Bukhari dengar langsung hafal. Seperti apa? Taruh USB. Ya salam. Taruh tape recorder langsung hafalan. Cetek. Langsung rekam. Hafal. Itu hafalannya 4 bulan, 5 bulan sampai masih kuat. Kalau ente kan enggak. Waduh. Udah dengerin, direkam, ditulis, dihafalin, berdiri lupa. Begini, jadi mereka itu dengerin aja sudah hafal. Jadi mereka tuh ulama-ulama yang hadir, itu seorang imam mengajar, ini murid-muridnya semuanya udah apa? Seperti rekaman semua udah. Wallah, seperti otaknya, cetek. Ulang, Allah hafal. Ajib ya orang dulu ya. Kalau kita kan enggak berulang-ulang kali enggak hafal-hafal. Itu orang dulu seperti. Jadi ma'gul. Jadi mereka para ulama itu menyampaikan hadis. Dulu hadis belum ditulis. Apalagi sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat langsung dengar dari Nabi fresh. Dari Nabi. Datang si fulan. Sahabat fulan. Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu kada. Para tabi'in hafal langsung. Kemudian tabi'in ini Al-Imam Al-Mujahid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, tabi'in menyampaikan lagi kepada muridnya. Ya Imam, ya tabi'in, ente kan tabi'in, ketemu sahabat Nabi Muhammad. Mada qala bihi tabi'in? Mada qala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayah qala Sayyidina Abdullah bin Abbas kada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Para tabi'in. Tabi'in begitu juga. Nah, baru ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz kan tabi'in. Seorang tabi'in baru tulis surat kepada para ulama-ulama yang dimana mereka semuanya pernah mendengar hadis dari para sahabat Nabi Muhammad. Uktubu, tulis. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah banyak sahabat yang sudah meninggal. Berarti di zaman para tabi'in. Dan kemudian ada tabi'in murid-muridnya. Di antara tabi'in ada yang alim yang alama ditulis sama Umar Abdul Aziz. Tabi'in, ente tulis hadis Rasulullah yang pernah ente dengar dari tabi'in atau pernah ente dengar ya para tabi'in dari para sahabat Nabi Muhammad, tulis. Jangan sampai nanti ada kehilangan ilmu hadis Rasulullah. Pengumpulan hadis, pengumpulan imam fulan. Ada para ulama yang menyusun sudah jadi kitab. Pengumpulan baru ada yang baca. Ada lagi ke mereka dengan cara imla. Ya, kebanyakan thariqah imla. Imam Bukhari mendapatkan hadis kebanyakan bi thariqatil imla. Seperti Imam Bukhari belajar sama Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sudah Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad, baca. Ya, Imam Bukhari baca sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Bukhari apakah hanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Banyak. Ada si fulan menyampaikan hadisnya, si fulan menyampaikan hadisnya, si fulan menyampaikan. Ada yang sifatnya syakhsiyah, pertemuan satu orang, ya, pertemuan langsung. Ada yang sifatnya hadir di majelis. Imam Bukhari hadir di suatu majelis. Itu dia. Dan Imam Bukhari langsung hafal. Terus. Kalimat haddatsani digunakan ketika seorang murid mendapatkan hadis dari syekhnya tatkala sendirian.
Namun ketika mendapatkan hadis bersama banyak orang, maka menggunakan kalimat haddatsana. Haddatsana seperti Doni. Doni ana baca hadis di depannya Doni sendiri. Berarti Doni mengatakan haddatsani. Haddatsani. Antum ya. Antum kemudian ente kan bareng-bareng dengernya. Berarti haddatsana dari ana. Ana baca. Antum bareng-bareng enggak? Berarti semuanya mengatakan nanti di bawah haddatsana. Berarti antum kalau ana baca berarti haddatsana. Seperti contoh ini. Babu rukhsatin lam yahdhurul jum'ah fil matar. Anda baca hadis. Berarti ini meriwayatkan dari ana gimana caranya? Haddatsana. Kalau sendirian, siapa? Apa? Ustaz Fandi, Ustaz Badi. Beb, anu baca hadis sama antum. Oh iya, khair. Dari awal sampai akhir dia baca berdua sama ana. Berarti dia haddatsani. Ya, karena langsung periwayatannya. Terus perhatikan lagi. Disebutkan bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri ketika mengatakan haddatsana Abu Hurairah, maknanya adalah Sayyidina Abu Hurairah sedang menceritakan hadis ini kepada kaumnya, yaitu penduduk Basrah. Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri ketika Abu Hurairah datang ke Basrah, itu Imam Abu Hurairah, sahabat menceritakan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah. Apakah Al-Imam Hasan Al-Basri dia baca, dia hadir sama saya, rombongan. Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad, perawi Nabi Muhammad yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Datang Abu Hurairah. Imam Hasan Al-Basri hadir. Dia ketemu Rasulullah gak? Gak ketemu. Tapi ketemu sahabat Nabi Muhammad. Dia hadir. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan haddatsana dari siapa? Dari Abu Hurairah. Terus. Paham ya? Hai, haddatsana terus. Akhbarana. Ayo, kalimat akhbarani, perhatikan. Kalimat akhbarana bermakna periwayatan hadis dengan cara seorang murid membaca hadis di hadapan guru, sedangkan guru menyimaknya. Guru menyimak, kayak Doni baca gak? Ana nyimak. Berarti akhbarana terus. Baik, murid itu membaca sendirian. Udah, perbedaan. Kalau haddatsana guru yang baca, akhbarana murid yang. Udah, perhatikan kita aja sudah. Terus. Ataupun dibacakan oleh orang lain dan dia ikut mendengarkannya. Nah, lihat, Doni baca, berarti akhbarana. Antum dengar dari siapa? Dari Doni. Berarti antum menyampaikan haddatsana atau akhbarana? Akhbarana. Itu perbedaan haddatsana dengan akhbarana. Walaupun Doni yang baca. Ya. Walaupun Doni yang baca. Berbeda kalau Doni berdua sama ana. Doni yang baca. Berarti akhbarani. Ajib. Terus. Apabila menggunakan kalimat akhbarana, berarti sedang berada di tengah sekelompok orang. Nah, sekelompok orang. Antum semuanya ada sekelompok orang. Sedangkan bila mana seorang diri, maka dibahasakan dengan akhbarani. Nah, seorang diri akhbarana. Anba'ana sekarang. Anba'ana. Kalimat anba'ana bermakna periwayatan hadis dengan cara seorang guru berkata kepada salah satu muridnya, aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan hadis dariku dengan menyebutkan nama kitab atau riwayat hadis tertentu. Nah, seperti contohnya, ana memberikan ijazah sama antum hadis musalsal bil awaliyah, rahimahullah ya. Kemudian atau hadis musalsal ghabdul lihya. Ana ketika menyampaikan hadis musalsal ghabdul lihya, ana megang lihya. Hadisnya musalsal bil ghabdul lihya, atau ada musalsal law anzalna. Megang begini. Hadis musalsal law anzalna. Berarti itu ana mengijazahkan satu hadis kepada antum. Ya, mengijazah satu hadis, antum bisa mengatakan anba'ana hadis tersebut. Ya, anba'ana. Qad yakun ada yang riwayatnya dengan anba'ana. Ada qad yakun kadang-kadang kita lagi baca hadis kata, ternyata di dalam hadis tersebut ada musalsal juga. Berarti hadatsana bisa juga. Bisa terjadi karena kita baca hadis. Ketika baca hadis nggak tahu ada musalsal. Musalsal umpamanya qabdul lihya, megang lihya atau tapi ada juga sifatnya langsung mengijazahkan secara khusus.
atau mengijazahkan satu kitab. Ajastukum bi qiraatil Imam Al-Bukhari. Bisa mengatakan anba'ana atau ajazani. Ya. Apa? Ya biasa pakai anba'ana atau hadis. Ini kalimat di sini katanya begini. Aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan hadis dariku dengan menyebutkan nama kitab atau riwayat hadis tertentu. Terus. Nah, ini dia. Ada kalimat ha. Pernah dengar gak? Kadang-kadang ada ha. Orang-orang belum bisa ha. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan masalah ha. Ha'un sudah menjadi kebiasaan para ahli hadis dan orang-orang yang menyalin hadis untuk menuliskan simbol ha. Iya. Ketika mereka berpindah dari satu isnad ke isnad lainnya di dalam satu hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan. Terus. Adapun kebiasaan para ahli hadis adalah pembaca hadis mengucapkan simbol ini dengan ucapan ha'un. Karena itu adalah simbol dari perpindahan dari satu isnad ke isnad lainnya. Contohnya, Al-Imam Al-Bukhari qala hadatsana Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari qala hadatsana Ahmad bin Saleh. Ahmad bin Saleh kemudian qala hadatsana Al-Imam Malik umpamanya, ya, umpama Imam Malik. Atau qala hadatsana Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala hadatsana Syafi'i. Qala hadatsana Malik. Kemudian riwayat yang lain, qala hadatsana Ahmad bin Hanbal. Qala hadatsana Syafi'i. Qala hadatsana Malik. Ha'un. Berarti sanadnya Malik bermacam-macam. Ada yang sanad ke sini, ada yang sanad ke sini. Nanti ketemunya ke Rasulullah. Ada lagi baru mengatakan qala hadatsana Ahmad bin Hanbal ha'un. Ada sanad yang lainnya lagi. Ya. Atau menyampaikan kata-kata ha'un. Berarti sanadnya bercabang. Ya, sanad bercabang. Ntar kapan-kapan sini ada ketemu contohnya ha'un. Kalimat ha'un. Sebentar. Coba cari ada kalimat ha'un enggak? Biar langsung praktek. Nah, iya emang banyak, bukan pernah lagi. Babul at-tanawubi. Ini dia. Babu tanawubi fil ilm. Ini udah ada harokat ribet banget baca ya. Babu tanawubi fil ilmi. Wabihi qala haddatsana Abul Yaman. Qala haddatsana Abul Yaman. Berarti Imam Bukhari dengar apa enggak? Haddatsana. Berarti yang baca siapa? Gurunya. Berarti Imam Bukhari lagi hadir di majelis. Majelis siapa? Abul Yaman. Kemudian qala akhbarana Syu'aibun. Akhbarana berarti yang baca siapa? Murid. Imam Bukhari hadir di hadapanmu, murid dan gurunya. Ya, umpamanya ente hadir di hadapan ana, yang baca Doni berarti akhbar Syu'aibun. Ani Zuhri. Syu'aibun dari Zuhri. Ha'un. Qala Abu Abdullah wa qala Ibnu Wahbin. Qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab an Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr an Abdullah ibn Abbas. Nah, jadi di sini Zuhri, kemudian qala Abu Abdullah, berarti qala Ibnu Wahbin, akhbarana Yunus. Berarti di sini ada pertemuan antara dua guru di atas, ada cabang. Paham enggak? Percabangan. Furu'. Ya. Bisa jadi yang ini punya sanad, yang ini punya sanad. Jadi tek. Udah, ternyata di sini kan ini sama nih. Ini kadang-kadang ini sama. Kemudian di atas ada cabang. Ada cabang. Terkadang, nah ini terkadang begini. Ada sanad. Ini sanadnya lewat sini. Sahih. Yang sebelah sini dhaif. Ada gak? Ada. Tetapi akhirnya hadis yang dhaif ini irtaqa menjadi hasan li ghairihi. Saling mendukung. Karena matanya hampir sama. Matan yang ini bedanya sedikit dengan matan yang ini. Ada perbedaan sedikit. Tetapi sanadnya berbeda. Yang ini sahih, yang ini dhaif. Karena jalurnya ini orang du'afa semua nih.
Orang yang lemah semua di dalam riwayat. Kalau ini sahih semua. Berarti hadis ini yang dhaif ini terbantu dengan hadis yang sahih menjadi hasan li ghairihi. Namanya mutaba'ah. Ini lain lagi. Ya, tapi kalau Imam Bukhari ini sanadnya berarti di atas, ini sahih, ini sahih. Gak sembarangan ini naruh haun ini. Imam Bukhari. Gak sembarangan meletakkan kalimat haun dengan sanad yang berbeda. Ternyata sanad yang berbedanya ini benar-benar sanad yang sahih. Jadi kebanggaan mereka para ulama, fulan ketemunya di sini, fulan ketemu di sini. Sama Imam Bukhari dimasukin dua-duanya, biar karena ini dua-duanya sanad yang sahih. Ada lagi muqaranah. Ada mutaba'ah, ada mutaba'ah, ada muqaranah. Ini masuk dalam istilah hadis nanti. Mafhum ah? Bisa dipahamin? Ayah, ini ada. Mafhum? Ayah, sekarang kita baca qasidah. Ini qasidah biasa dibaca setelah pembacaan qiraatul hadis tawassalna ya. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin wa ghurratihil midha wa nuri jabini. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin wa ghurratihil midha wa nuri jabini. حديث رسول الله سلوة خاطري به ينجلي همي وتصفو ضمائري إلهي توسلنا إلهي محمد وقرته البيضاء نور جبينه إذا ما داك الدهر بالهم والأسى ففيه جلارين العسى والمعاصر إلهي توسلنا بجاه محمد وأولى وأهر ما يلازم درسه كتاب البخاري الصحيح فثابر إلهي توسلنا بجاه محمد عليه تنال ما تبتغي جميعه وذلك فضلا من كريم وقادر إلهي توسلنا بجاه محمد وقرته البيضاء ونور جبينه وإني لأرجو الله ربي وفاطري بجاه رسول الله تصفو سرائري إلهي توسلنا بجاه محمد وقرته البيضاء ونور جبينه وأظفر بالمطلوب في الدين والدنيا وتغفر زلتي وتمحى جرائري إلهي توسلنا بجاه محمد وقرته البيضاء ونور جبينه وسيلتنا العظمى إلى الله عبده نبي الهدى بحر الندى المتكاثر إلهي توسلنا بجاه محمد وقرته البيضاء ونور جبينه عليه صلاة الله ثم سلامه كذا آله وصحب أهل البصائر إلهي توسلنا بجاه محمد وقرته البيضاء ونور جبينه إلهي توسلنا بجاه محمد وغرته المعظى ونور جبينه ربنا توسلنا بجاه محمد وغرته المعظى ونور جبينه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكثر أنت والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى قالا وفعلا كرما ارزق الكل حلالا دائما وآخل أذكياء علما نهضى بالخير ونقف كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون
قبل أن تأتينا رسول المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب به للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك. علمنا وألف عمرك وعصاك، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، الحمد لله.